Shalom teman-teman, Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah para remaja. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum mulai ibadah, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik, salam teman-teman remaja semua. Apa kabar? Baik ya. Baik, kita bersyukur pada saat ini kita boleh bersekutu bersama, boleh menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh bersekutu bersama dan kami rindu untuk boleh belajar akan firman-Mu. Sekiranya Tuhan sendiri yang memimpin setiap kami, sehingga apa yang kami boleh perdengarkan, apa yang kami boleh baca dan kami boleh renungkan, itu menjadi berkat bagi setiap kami, dan Tuhan memampukan kami untuk boleh mampu melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari,
dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk menikmati berkat kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman remaja, dimanapun Anda berada saat ini, bersyukur karena pada saat ini kita akan belajar firman, dan biarlah firman ini menjadi penguatan bagi setiap kita. Firman yang kita akan baca diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ke 8. Inilah yang akan mendasari renungan kita pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat yang kelima. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat mereka, anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, demikianlah sejauh kita membaca firman Tuhan, dan orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan, mencermati, dan melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Teman-teman remaja, tema pada renungan saat ini adalah berani membayar harga. Berani membayar harga. Nah, sayangnya hari-hari ini banyak orang yang enggan untuk membayar. Kalau bisa gratis deh, begitu ya kira-kira. Kalau bisa makan kenyang tapi tidak membayar. Kalau bisa gratis. Orang ingin menikmati sesuatu yang enak, kalau bisa tidak usah bersusah payah. Dengan santai-santai saja mendapatkan sesuatu yang baik yang diinginkan. Ingin lulus dengan nilai yang baik, kalau perlu tidak usah belajar keras. Santai, nilainya baik, dan lulus dengan baik pula. Ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tiba-tiba datang dan mendapatkan tanpa harus berjeripayah. Nah, itulah dunia yang saat ini banyak orang menginginkannya. Tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan di dalam mengikuti dan menjadi murid Kristus? Apakah kita ingin menjadi pelayan yang baik tanpa harus melatih diri untuk terus mengupayakan yang terbaik, tiba-tiba menjadi singer yang terkenal, atau tiba-tiba bisa menjadi pembawa firman yang
menjadi berkat banyak orang, atau ingin menjadi sesuatu yang berhasil tetapi tanpa berusaha. Nah, teladan Paulus sesuai dengan firman yang kita baca pada saat ini adalah menunjukkan bagaimana Paulus sebagai murid Kristus membayar harga yang sangat tinggi. Nah, di dalam catatan firman tadi, di ayat yang kedua, bahwa Rasul Paulus itu dianiaya dan juga dihina, ya, yang di dalam pelayanannya baik di Filipi maupun di tempat-tempat lain. Demikian juga dia dalam melakukan banyak hal adalah dia mampu untuk tidak menyukakan manusia, tetapi ingin menyukakan hati Allah. Dalam arti dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini bukan hal yang mudah tentunya teman-temanku, bahwa apa yang dikerjakannya adalah dia membayar satu tindakan yang sudah dilakukan untuk pelayanan, bahkan kita mendapatkan kritikan. Kita mau dikritik, kita mau diberikan masukan supaya kita menjadi pelayan anak Tuhan. Nah, pada saat kesempatan seperti ini, pada saat kita datang beribadah, kita juga membayar harga, di mana sebenarnya kita boleh menikmati masa-masa tenang, bisa enjoy di rumah, tetapi kita harus mandi, kita harus berangkat, bahkan kita harus berpanas-panasan untuk dalam perjalanan. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menjadi anak Tuhan. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu dengan persiapan-persiapan untuk menyenangkan hati Tuhan, dalam mempersiapkan nyanyian kita, menjadi song leader, menjadi gitaris, pemusik, bahkan kadang-kadang kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak memuaskan bagi sebagian orang dan kita dikritik. Nah, itu menjadikan kita harus kuat untuk terus ambil bagian dalam pelayanan. Harga yang kita terima bukan pujian, tetapi kritikan, dan bahkan suatu ketika kita mendapatkan hinaan karena suaranya nggak baik, kayak gitu, kayaknya nggak persiapan. Nah, pada saat seperti itulah bagaimana reaksi kita. Nah, Rasul Paulus di dalam banyak kegiatan kehidupan pelayanannya, dia banyak mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi dia terus melakukan itu karena motivasinya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekali lagi pada saat kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kemuliaan bagi Tuhan itu adalah untuk Dia. Dan seketika waktu kita juga mendapatkan hal-hal yang tidak baik bagi banyak teman-teman yang lain. Kita boleh mendapatkan hinaan dan bahkan suatu ketika kita boleh mendapatkan penilaian yang tidak baik. Nah, bagaimana kita merespon untuk membayar harga itu? Nah, sekali lagi teman-temanku remaja, kita tidak memandang hal yang ada di saat kita duniawi ini, tetapi kita harus memandang ke atas, di mana Tuhanlah yang menjadi satu target, Tuhanlah yang akan menjadikan kita motivasi, sehingga kalaupun kita mengalami kelemahan karena kita tidak mampu, kita tidak berdaya, Tuhan tahu bahwa kita adalah bukan orang yang sempurna, bahkan kita bukan orang yang terlalu baik, tetapi Tuhan pakai kita untuk melayani Dia. Nah, untuk itu ambillah waktu bahwa kita melakukan itu untuk kerajaan surga, sehingga upah yang kita terima bukan dari dunia ini, tapi upah yang kita terima adalah dari surga, kekekalan. Nah, itulah yang mesti kita harus terus lakukan untuk membayar harga dalam kehidupan pelayanan kita. Saya tahu bahwa untuk melayani Tuhan itu bukan hal yang mudah. Ada banyak orang yang suaranya bagus, tetapi dia tidak mau ambil bagian dalam pelayanan. Ada banyak teman-teman kita yang bermain musik itu cukup bagus, tetapi dia tidak mau ambil bagian. Ada mereka banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi dia lebih suka untuk hanya di rumah dan tidak mengambil posisi
ambil bagian dalam pelayanan. Dan saya salut bagi teman-teman remaja yang boleh ambil bagian sebagai pengurus di dalam kegiatan rohani remaja, ambil kegiatan sebagai song leader, ambil kegiatan sebagai pemain musik, bahkan dalam tarian dan berbagai hal. Nah, saat itulah bahwa kita siap untuk membayar harga bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sekiranya teladan yang diberikan Paulus itu menginspirasi kita sebagai anak remaja untuk terus berjalan bersama Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Walaupun hasil yang kita peroleh, walaupun kenyataan yang kita terima kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Kita tidak perlu memerlukan pujian dari teman-teman, suaranya bagus loh si itu, si Ani misalkan ya. Dan kita tidak dapat hal itu. Karena sekali lagi bahwa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi adalah untuk menyenangkan dan menyukakan hati Allah. Nah, harga yang kita lakukan adalah kita harus mendisiplinkan diri, kita rela untuk dikritik, kita rela untuk menjadi orang yang kadang-kadang disingkirkan karena kita tidak begitu baik di dalam pujian kita, bahkan kadang-kadang kita harus mengambil waktu untuk melakukan sesuatu di mana sebelumnya kita boleh menikmati santai, nyaman, enjoy, zona yang kita bisa nikmati di rumah untuk boleh bermain dengan keluarga, dengan adik-adik, tetapi kita mengambil ruang dan waktu untuk pergi ke gereja dan melayani Tuhan, dan itu tentu bukan hal yang mudah. Nah, itulah harga yang harus dibayar untuk kita menjadi murid Kristus, menjadi anak Tuhan. Sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan saat ini bukan sia-sia. Tetapi apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kita berkat yang berkelimpahan, dan pada saatnya kita boleh menikmati dan anugerah Tuhan. Nah, sekiranya itulah firman yang boleh kita terima pada saat ini, dan sekiranya itu menjadi berkat bagi kita untuk terus ambil bagian dalam pelayanan. Mari kita satukan hati dalam doa, kita mengucap syukur kepadanya, supaya firman itu menjadi rema bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan dan firman yang boleh kami terima dari Engkau, dan sekiranya itu boleh menguatkan setiap hati kami. Kami mampu untuk melakukannya Tuhan, dan kami rindu untuk terus mampu membayar harga sebagai anak Tuhan di dalam kami berpelayanan. Tuhan kiranya menguatkan setiap hati kami, dan biarlah apa yang kami rindu untuk lakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi teman-teman kami yang lain Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami bukan hal yang sempurna, tetapi sekali lagi bahwa kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu dalam keberadaan kami, dalam kelemahan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon firman-Mu itu merema dalam setiap hati kami, dan kami boleh mampu untuk melakukannya dalam hari lepas hari. Bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami siap untuk boleh mengambil bagian di dalam setiap pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mengumumkan persembahan. Untuk sementara, persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing. Sembari mengumumkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu bersyukur.
bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik dan lancar. Sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini, Engkau jauhkan dari segala bencana alam dan juga mara bahaya. Engkau juga memberkati pemerintahan dari yang teratas hingga yang terbawah. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang sedang kita alami saat ini, kiranya Engkau segera memulihkan keadaan saat ini sehingga kami dapat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau berikan umur yang panjang, Engkau berikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau berikan kesembuhan pada mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang. Mari kita bersatu dalam doa yang telah diajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah, mari kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu.